Halo, selamat pagi. Pada pagi ini kita akan membahas mengenai satu pokok di dalam masih game teori. Untuk video yang sebelumnya, saya sampaikan bahwa game teori merupakan suatu model di mana mengenai permasalahan yang kompleks yang diselesaikan dengan pure strategi atau strategi murni. Jadi kali ini pokok bahasan di mana strategi murni setelah kita pecahkan tidak dapat diselesaikan dengan strategi murni. Namun di dalam strategi selanjutnya kita akan pecahkan dengan strategi campuran, yaitu menyelesaikan di mana strategi murni tidak terselesaikan. Ada beberapa pokok yang mau disampaikan di sini, mulai dari capaian pembelajaran, strategi, langkah-langkah, kemudian ada studi kasus, solusi, dan kesimpulan. Capaian pembelajaran yang akan kita dapatkan, jadi diharapkan bahwa mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah yang harus diselesaikan dengan metode strategi campuran. Lalu mahasiswa mampu menghitungnya dengan menggunakan strategi campuran. Jadi kali ini kita punya ordonya 2x2 dari matriks payoff. Lalu mahasiswa mampu menyimpulkan hasil dari perhitungan strategi campuran. Lalu strategi campuran itu sendiri adalah merupakan strategi di mana kita lakukan perhitungan jikalau strategi murni sudah tidak bisa didapatkan saddle point. Jadi untuk sekarang 2x2, kemudian cara menghitungnya nanti ada beberapa langkah yang harus dipecahkan. Kemudian ada satu istilah tambahan adalah oddments, yaitu selisih dari antar baris dan kolom. Untuk langkah-langkah pemecahan masalah, itu yang pertama, dari sebuah matrik payoff, kita akan lakukan dengan menggunakan strategi murni. Dibuktikan bahwa apakah bisa diselesaikan atau tidak. Jadi untuk bahasan sekarang, itu menggunakan metode maksimin dan minimax. Jikalau strategi murni ini tidak bisa dipecahkan, maka kita akan lakukan strategi campuran yang berada pada langkah-langkah berikutnya. Yaitu kita menghitung nilai oddments-nya, kemudian kita menghitung nilai probabilitasnya, kemudian kita menghitung nilai permainan atau saddle off dari semua payoff. Jika nilai ini kita hitung dari berbagai sisi, baik itu kolom sama baris, dengan hasil yang sama, maka strategi campuran ini cukup dilakukan sampai sini, bahwa dianggap perhitungan kita benar. Lalu untuk studi kasus yang kita angkat adalah, katakanlah di sini ada sebuah perusahaan logistik, kemudian merembuk sebuah pendapat dari sebuah kebijakan yang akan dilakukan pada saat situasi pandemik ini. Dari empat staf ini, yang terdiri dari ahli logistik itu punya pendapat yang pro dan kontra terhadap dari kebijakan itu sendiri. Lalu di sini ada matrik setelah dipetakan pendapat itu. Katakanlah jika A terhadap C, maka A memiliki nilai 9. Sedangkan C kehilangan 9. Sampai ke B dan D.
Lalu hitung nilai saddle point optimumnya dengan menggunakan strategi campuran. Karena di sini 2 kali 2, kita menggunakan strategi campuran 2 kali 2. Lalu solusinya dilakukan step by step, mulai dari step pertama, step kedua, step ketiga, step keempat. Step pertama kita akan menghitung dengan strategi murni. Seperti kita pernah bahas bahwa strategi murni yang kita gunakan, maksimin dan minimax itu untuk yang kolom, kita akan cari mana di antara yang maksimal semua kolom ini. Katakanlah di sini 9, ini berarti nilai dari 95 ini yang paling maksimal. Lalu yang 11 sama 7, yang maksimal ada 11. Dari sini kalau dibuat minimaxnya adalah dari maksimal ini, mana cari yang paling minimal? Adalah 9. Lalu yang maksimin, yang dimiliki oleh yang pro. Itu di sini dicari yang paling minimal, kemudian yang B, di sini cari yang paling minimal ada 5. Dari semua yang minimal ini carilah yang maksimal. Masing-masing kontra memiliki minimax, yang pro memiliki maksimin. Jika diperoleh maksimin 7 dan minimax 9, maka di sini menunjukkan bahwa saddle point tidak diperoleh karena 9 dan 7 adalah tidak sama. Maka dari itu kita lakukan strategi campuran. Untuk step 2, di strategi campuran itu adalah kita harus menentukan odd mans. Odd man ini diperoleh dari selisih masing-masing setiap baris dan masing-masing setiap kolom. Katakanlah di sini adalah baris A 9 sama 7, berarti 9 dikurangi 7 sama dengan 2. Lalu di sini adalah selisih dari 11 dikurangi 5 adalah 6. Ini diperoleh dari mana yang paling maksimal dikurangi yang minimal. Yang ini 9 dikurangi 5 adalah 4. Kemudian di sini 11 dikurangi 7 adalah 4. Maka kita peroleh nilai odd mans itu adalah 4, 4, 2, dan 6. Lalu langkah ketiga, kita akan lakukan mencari nilai dari probabilitas. Caranya adalah dari nilai odd man ini, kita akan tentukan seberapa nilai dari persentase jumlahnya. Katakanlah di sini 2 dan 6. Kalau kita bandingkan 2 terhadap 6, bahwa 2 ini adalah 0,25 diperoleh dengan 2 dibagi 8. Lalu yang ini 6 dibagi 8. Yang ini adalah nilai odd mans-nya 4. Di sini jumlahnya 8, maka 4 dibagi 8, 0,5. Jika nilai probabilitas ini ditambah ini sama dengan 1, berarti sudah benar. Jika ini ditambah ini sama dengan 1 adalah sudah benar. Setelah dilakukan step 3, kita lakukan step 4, yaitu kita menghitung nilai saddle point. Untuk nilai saddle point, sebetulnya bisa dihitung adalah salah satu dari setiap sukunya. Katakanlah dari sini, untuk mendapatkan nilai yang ini, itu adalah 9 dikali 6, nilai odds-nya, kemudian ditambah 5 kali 2 dibagi 2 tambah 6, maka 8. Dengan cukup nilai 8 ini, baik dari sini maupun dari sini, itu pasti dimungkinkan nilainya sama. Namun untuk membuktikan bahwa nilai saddle point yang benar hasil dari strategi campuran ini, maka kita lakukan perhitungan dari semua
sisi, baik baris maupun kolom. Jika semua nilainya 8, lalu ini 8 diperoleh dari sini. Ini juga 8 diperoleh dari sini, kemudian 8 ini diperoleh dari sini. Maka semuanya sama ini, dikatakanlah bahwa strategi campuran ini sudah berhasil. Jadi kesimpulan dari strategi campuran ini adalah merupakan strategi lanjutan jika strategi murni tidak bisa diselesaikan. Kemudian strategi campuran ini merupakan nilai optimum jika saddle point dihitung dari berbagai baris maupun kolom adalah sama. Lalu untuk mix strategi yang lainnya, selain dari 2x2, kita bisa dihadapkan dengan beberapa ordo. Bisa 3x3, 2x2, 3x2, dan seterusnya. Baik, itu yang mau disampaikan dalam mix strategi. Untuk selanjutnya, kita akan bahas pokok yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.